Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 Seismik Refraksi. Di sini kita akan melakukan survei pendahuluan dan menjelaskan mengenai penggunaan alat dari akuisisi data seismik refraksi. Sebelumnya kenalkan, nama saya Gila Chandra Langga dengan NIM 122120052. Selanjutnya teman-teman saya akan perkenalkan diri. Saya Maruli Pardede, NIM 122120036. Saya Sedi Diego dengan NIM 122120031. Saya Tiara Fadila dengan NIM 122120037. Saya Golden Mandini dengan NIM 1221207. Saya Faradila Putra Petia dengan NIM 122120130. Saya Julian Kenny dengan NIM 1222023. Saya Fatan Asidik dengan NIM 122120034. Saya Pandulang Putih dengan NIM 122120030. Saya Endro Wartua dengan NIM 121120154. Saya sebagai videografer Willy Armando Alpian dengan NIM 122120050. Oke, dan selanjutnya kita akan melakukan dan menjelaskan mengenai bagaimana cara survei dan juga penggunaan dari alat itu sendiri. Cut. Cek tidur. 3. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan selama proses akuisisi ini adalah membentang meteran yang akan digunakan sebagai acuan panjang lintasan yang akan kita gunakan. Langkah kedua adalah memasang geofan ke tanah. Nah, geofan sendiri itu berfungsi untuk merekam getaran alat gelombang seismik di setiap titik pengukuran. Dan ini merupakan remote unit. Remote unit sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan geofan ke kabel RU. Oke, selanjutnya gimana kita cara untuk menancapkan si geofannya? Langkah pertama, kita menentukan geofan itu jaraknya berapa. Misalnya saya ambil jarak itu antaranya 2 meter. Jadi kita mulai dari titik 0 dan titik 2. Lalu kita tancapkan yang besinya ke dalam tanah. Dan ini jarak antaranya. Oke, kemudian ini untuk pemasangan RU. Di sini terdapat 2 lubang yang berbeda. Di sini kita hubungkan. Kemudian kita pasangkan kembali. Nanti ini akan dilanjutkan dengan menghubungkan kabel RU. Oke, kemudian selanjutnya setelah RU dipasang, kita perlu koneksikan dengan kabel RU atau kabel remote unit. Fungsinya ini adalah untuk mengkoneksikan antara remote unit dengan nanti data kolektornya. Kemudian cara memasangnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama tarik kabelnya, sesuaikan 2 kali panjang spasi. Lalu hubungkan kabel RU dengan alatnya dengan cara menjepit kabel hingga masuk ke dalam pengait yang ada di dalam alat. Oke, selanjutnya setelah kabel itu dipasang dan RU sebagai dipasang, tentunya akan disambungkan kepada summit atau data kolektor. Di sini ada beberapa port yang akan digunakan dalam pengukuran kali ini. Port pertama adalah kabel trigger, di mana kabel trigger ini akan disambungkan kepada port yang tertera ada tulisan trigger. Kemudian setelah itu kabel Ethernet itu akan disambungkan kepada laptop, di mana gunanya adalah untuk menyambungkan dari data kolektor ini kepada si software Summit X itu sendiri. Nah, setelah itu di depannya juga itu ada kabel power untuk menghidupkan dari si data kolektor itu sendiri, di mana kabel power itu akan dipasangkan dengan port yang tertera dengan label power di situ. Oke, selanjutnya setelah terpasang semua, itu akan dilanjutkan dengan setelah dilanjutkan semua akan dilanjutkan dengan kabel trigger itu sendiri. Selanjutnya
Selanjutnya di sini ada kabel trigger, di mana kabel trigger ini berfungsi untuk menerima getaran yang dihasilkan oleh hammer source ke main unit. Di kabel trigger sendiri juga akan dihubungkan geofon trigger, di mana geofon trigger ini akan menerima getaran atau short dari hammer. Selanjutnya di sini ada palu, yang dimana palu ini berfungsi sebagai sumber energi untuk menghasilkan gelombang seismik. Di mana palu ini akan dihubungkan kepada plat, yang dimana plat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah plat besi. Ini gunanya untuk menerima pukulan dari palu ini untuk menyalurkan energi yang dihasilkan palu ini ke bawah tanah agar dia rapi gelombangnya. Jadi plat ini kami letakkan di meteran -2 dari geofon pertama kami. Kira-kira Berikut dicontohkan teman saya cara memukul shot. Algojo ready? Trigger enable. Clear area. Trigger enable. Shoot. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyambungkan data kolektor dengan laptop untuk melakukan akuisisi. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kita harus menyambungkan kabelan yang telah dikoneksikan dengan data kolektor ke dalam port LAN yang ada di laptop kita. Baik, bisa di sini. Selanjutnya kita perlu mengkonekkan kabelan yang sudah kita colok dengan membuka sistem. Kemudian ke network dan internet connection, network setting. Nah, di sini sudah di setting sebelumnya. Jadi ketika dia sudah menyambung, di sebelah sini akan berwarna hijau, dan juga untuk di main unit itu akan berkedip-kedip untuk lampunya sendiri. Nah, langkah pertama untuk melakukan sebuah survei, kita harus membuat satu survei baru. Pertama kita ke file, create new survey. Nah, di sini kita inputkan parameter akuisisi yang akan kita gunakan. Yang pertama ini station per line, ini adalah jumlah geofon yang akan kita gunakan. Ini kita biasanya menggunakan 24 geofon. Lalu first station number, ini adalah geofon pertama ada di meter keberapa. Jadi kita di sini menggunakan di meter ke-0. Lalu selanjutnya position profile meter of first station, ini adalah jaraknya itu adalah yang pertama itu di 0 juga. Distance between station ini adalah jarak spasi antar geofon yang telah kita pasang. Kita sebagai contoh kita menggunakan spasinya itu adalah 2 meter. Jadi kita tulis 2 di sini. Lalu selanjutnya itu adalah first shot point number. First shot point number ini kita adalah shot pertama. Shot pertama ini kita gunakan number 00 untuk shot pertamanya. Lalu profil shot pertama ini adalah jarak kita melakukan shot pertama. Untuk sebagai contoh kita melakukannya di -2 meter dari source pertama. Jadi kita buatnya -2. Lalu kita next aja di sini. Kita next. Kita beri nama surveinya pada survey name akuisisi geoteknik. Project name-nya ini bebas saja. Kelompok 1. Observer name-nya ini kita tidak perlu isi, dan segala macam ini kita tidak perlu isi. Lalu kita next saja. Dan formatnya ini kita menggunakan format data sec2. Lalu kita finish.
Selanjutnya, kita harus mengaktifkan survei yang sudah kita buat tadi. Caranya bagaimana? Kalian ke file, survey overview, lalu kita pilih yang sudah kita buat tadi, lalu kita set aktif. Yes. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan akuisisi. Di sini kita tinggal membuat measurement parameter ini. Kita harus setting dulu untuk sampling intervalnya, recording time-nya, dan pre-triggernya, dan segala macamnya. Lalu ketika sudah siap, kita sudah siap melakukan akuisisi. Dimana ketika kita sudah akan melakukan akuisisi, hal yang pertama yaitu kita mengaktifkan triggernya dengan cara mengklik ini, trigger enable. Lalu ketika Algojo sudah melakukan shoot, dia akan otomatis terbaca. Oke, nah gunanya data collector adalah mengubah dari data analog yang terekam oleh geofone itu menjadi data digital yang akan disambungkan dari kabel Ethernet menuju laptop yang akan terbaca nantinya pada jendela dari data view itu sendiri. Kemudian ini akan dijelaskan tentang Algojo. Baik, sebelumnya pada akuisisi kali ini kami menggunakan sumber getaran itu berasal dari palu sama plat besi. Bisa juga kayak berasal dari bom itu. Jadi sebelum menghasilkan atau memukul dari palu ini, kita harus memasang kabel trigger ini buat merekam getaran yang dihasilkan palu ini. Jadi berikut langkah-langkah. Baik, Algojo ready? Jadi Clear area, trigger enable, shoot. 3. Oke, sekian penjelasan mengenai survei dan penggunaan alat untuk akuisisi data seismic refraction yang akan digunakan nanti. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.